Soal nomor 1, tentukan bentuk bilangan berikut ini termasuk bilangan kompleks atau bukan ya. Nah, soal nomor 1, ini kalau kita lihat dia punya bagian imajiner. Oh ya, konsep yang perlu teman-teman tahu di sini ya. Semua bilangan real pada dasarnya itu adalah bagian dari himpunan bilangan kompleks gitu ya. Nah, yang ini nih, yang pertama itu bilangan imajinernya 1 kan. Jadi yang realnya itu 3. Terus bagian imajinernya ini sama dengan negatif 1. Nah, yang nomor 2, bagian realnya berapa tuh? Ini 2 kan? Bagian realnya 2, bagian imajinernya di sini saya kuningin aja. Minus 5. Ini 2, imajinernya itu minus 5. Nah, yang ketiga, ini bagian realnya berapa? 3 dikurangi akar 9, itu 0. Nah, bagian imajinernya nggak ada, 0 ya. Jadi ini bisa dinyatain sih dalam bentuk 0 plus 0i. Kan tadi saya udah bilang, jadi semua bilangan real pada umumnya itu merupakan himpunan bagian bilangan kompleks ya. Jadi ini benar, benar, benar. Jelas ya? Soal nomor 2. Bentuk koordinat kompleks dari bilangan kompleks min 1, min 2i gitu. Kita lihat ya bagian bilangan realnya ini min 1. Jadi ini bagian realnya. Kita tulis dulu aja ya koordinat kompleksnya dalam bentuk x, y gitu. Nah, berarti bagian realnya itu yang x, negatif 1 tuh. Bagian yang imajinernya itu minus 2. Nah, minus 2. Nah, kalau kita gambar dalam koordinat x, y. Ini x, ini y gitu ya. Ini kan y-nya plus. Kalau yang di atas, yang ini plus ya. Nah, kalau misalnya ke sini, x-nya minus. Di sini y-nya minus gitu. Nah, ini baik x maupun y itu minus, berarti ada di kuadran ketiga nih. Bentuk koordinat kompleksnya yang real dulu. Ya, x itu bagiannya real. Yang y itu bagian yang imajinernya gitu. Kalau ditanya letaknya di mana ya, itu ada di kuadran ketiga kan. Di mana x sama y-nya sama-sama minus. Ya, jadi opsi yang tepat di sini ya jelas yang B ya. Yang ini. Soal nomor 3. Tentukan bagian bilangan real dan bagian imajiner dari bilangan kompleks tersebut. Nah, sekarang soal yang A dulu. Ini kan 3i. Ini saya bikin gini aja deh, yang real dulu biasanya. Normalnya sih ditulisnya real dulu. Jadi minus 7 plus 3i. Yang nggak nempel sama huruf i, itu bilangan real gitu ya. Jadi ini yang realnya negatif 7. Yang bagian imajinernya 3 ya. Nah, yang B, akar 9 mah kan 3 ya. Terus yang ini akar min 9 tuh bisa kita tulis gini, akar 9 kali min 1. Ini kan. Ya sebenarnya ini bisa kita tulis gini nih, 3. 9 kalau kita keluarin dari akar, itu kan 3 nilainya. 3 akar min 1. Nah, akar min 1 ya bilangan imajiner kan ini. Saya tulis pakai biru ya. Jadi ini 3. Yang nyisa tuh kan akar min 1. Akar min 1 tuh ya i gitu. Dari sini kelihatan nih. Bagian yang realnya itu 3. Bagian yang imajinernya itu 3 juga ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat, nyatakan sebuah bilangan kompleks dalam bentuk umum yang memiliki bagian real 9 dan bagian imajiner 3. Ini mirip yang tadi tuh. Jadi bilangan kompleks tuh biasanya Z. Ditulisnya Z. Ini kan format penulisannya mah X ditambah Y kali I. X bagiannya real, Y bagian yang imajiner gitu ya. Jadi Z-nya di sini sama dengan
9 ditambah 3i gitu. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Apakah bilangan 3 minus 2i sama dengan bilangan konjugatnya gitu ya. Ini kepotong soalnya harusnya bilangan konjugatnya. Nah, konjugatnya berarti konjugatnya itu berarti 3 plus i ya. Ini konjugat. Saya tulis K-nya. 3 ditambah 2i. Nah, ini sama atau beda? Beda ya. Kalau beda ya ini jangan pertanyaan gini ya. Saya bikin pertanyaan ini jadi pernyataan. Jadi bilangan 3i minus 2i. Bilangan 3 minus 2i sama dengan bilangan konjugatnya. Salah, ini beda ya. Kan konjugatnya mah 3 plus 2i. Gitu ya, jadi apakahnya saya coret. Soal yang keenam, bilangan kompleks Z sama dengan 8 negatif 2i jika digambarkan pada bidang kompleks berada di kuadran keempat. Nah, kayak tadi ya, kita bikin X, Y-nya. Berarti bagian realnya, yang ini kan kita udah tahu nih, realnya 8. Terus bagian imajinernya negatif 2. 8, negatif 2. Ya kayak tadi kita bikin koordinat kartesius 2 dimensi. Nah, itu X-nya kan positif. Y-nya negatif ya. Ini X positif, ini X positif, ini Y-nya negatif. 8, minus 2 ya di sini kan. Kurang lebih mah di sini ya. X-nya 8. Y-nya mah minus 2 gitu ya. Ini sembarang aja. Nah, ini kuadran keempat bukan? Ya kuadran 4 kan. Jadi pernyataan ini bernilai benar gitu ya. Kan X-nya plus, Y-nya minus ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini diketahui Z1 sama Z2 seperti berikut. Hasil perkalian dari dua bilangan kompleks tersebut, ya ini tinggal kalian aja sih. Z1 dikali Z2 itu sama dengan 2 kurang I dikali minus 2 tambah I. Gitu ya. Minus 2 kali 2. 2 kali minus 2 itu tuh minus 4. Terus 2 kali I plus 2I. Minus I kali minus 2. Itu kan plus 2I ya. Min I kali I ya minus I pangkat 2. Gitu ya. Nah, minus 4-nya mah biarin aja. Ini bagian kompleksnya tuh 4I gitu ya. Bagian yang imajiner. Terus dikurangi. Nah, kalau I kuadrat kan kita udah tahu nih. I itu sama dengan akar negatif 1. Kalau dikuadratin berarti kan hilang tuh si akarnya. Jadi ini min 1 nilainya gitu. Ya. Kenapa ini kalau kita kuadratin kiri sama kanan gitu? Ya udah berarti si I kuadrat ini tuh sama dengan negatif 1. Jadi minus 4 tambah 1 tuh hasilnya minus 3. Tambah 4i. Loh, ini kan hasil perkaliannya bentuknya kayak gini nih. Oh, maksudnya modulusnya ya, panjangnya ya. Panjangnya ya berarti di sini bagian realnya minus 3, bagian kompleksnya di sini 4. Ya udah berarti di sini modulus dari Z1 kali Z2 itu sama dengan, ya tinggal Pitagoras nih, akar min 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 ya. Ya tahulah ini pasti hasilnya 5 gitu ya. Karena itu kan triple ya, triple Pitagoras. Jadi ini jawaban yang tepat yang D. Jelas ya? Nah, soal nomor 8. Diketahui Z sama dengan 6 minus 3I. Ini bukan kombinasi kayaknya, ini konjugat harusnya.
Ini konjugat dari bilangan kompleks tersebut. Nah, jadi kalau kita punya bilangan kompleks, misalnya Z sama dengan A negatif BI gitu ya. Ya konjugatnya tinggal kita salin aja bagian realnya. Itu A, cuman ya konjugat kan, berarti lawannya dari minus B, ya plus B gitu ya. Jadi kalau awalnya kita punya Z sama dengan 6 negatif 3I, nah, konjugatnya di sini Z sama dengan 6 ditambah 3I gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Diketahui Z sama dengan 6 minus 2I. Hasil perkalian bilangan kompleks tersebut dengan bilangan skalar 2. Nah, ya udah aja 6 kali 2 kan 12. Ya, jadi di sini mah 2 dikali 6 minus 2i aja. 12 minus 4i. Jadi jawaban yang tepat di sini yang dadu ya. Soal nomor 10. Apakah bilangan kompleks Z1 sama dengan 2i minus 7 dan Z2 sama dengan 7 plus 2i merupakan bilangan kompleks yang sama? Nah, standarnya sih gini ya. ZI itu kita harusnya tulisnya real dulu gitu. Z1 ya. Ini sama dengan yang realnya minus 7 ditambah 2i. Ya kan? Bagian realnya ini minus 7. Terus bagian kompleksnya itu 2 ya. Nah, kalau Z2 itu sama dengan 7 plus 2i. Yang sama ya bilangan kompleksnya ya. Tapi yang B ini kan bagian realnya berbeda tuh. Yang satu minus 7, yang kedua 7. Jadi apakah merupakan bilangan kompleks yang sama? Jawabannya ya tidak sama gitu ya. Jadi Z1 tidak sama dengan Z2. Kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Modulus dari Z sama dengan minus 3 tambah 4i. Itu kayak tadi ya, modulusnya berarti Z di sini sama dengan, ambil aja tuh angka-angkanya. Jadi min 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 9 tambah 16. Ya nilainya 5 ya. Ini jawaban yang tepat yang E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah dengan memberi tanda centang. Dalam koordinat kompleks, sumbu mendatar merupakan bagian real dari bilangan kompleks tersebut. Sumbu mendatarkan Z tadi sama dengan A plus BI ya. Ya kalau kita nulis dalam koordinat kan A tambah B, A sama B-nya tuh A-nya jadi X, Y. Nah ini sama dengan A, B. Jadi bagian mendatarnya ya X-nya kan. Itu merupakan bagian real dari bilangan kompleks Z. Ini benar. Dalam koordinat kompleks, sumbu tegak merupakan bagian imajiner. Ya ini juga benar. Bilangan kompleks 1 tambah I memiliki koordinat kompleks 1,1. Ini juga benar ya. Kan bagian realnya 1. Yang ini. Bagian imajinernya ya koefisien I aja itu 1 kan. Jadi benar ya. Soal nomor 13. Inverse dari Z sama dengan 1 minus I. Berarti inverse perkalian yang dimaksud ya. Berarti Z inverse itu tuh sebenarnya sama dengan 1 dibagi. Kan kalau Z inverse tuh Z 1 per Z ya. Z-nya kan 1 minus I. Nah, gimana nih? Kita kali sekawan aja ya. Berarti kali 1 tambah I dibagi 1 tambah I. Nah, bagian yang atas mah kan jadi 1 tambah I
Nah, bagian yang bawah jadi 1 kuadrat ya 1 kan. Dikurangi I kuadrat. I kuadrat tuh kan min 1 nih. Ya, jadi 1 minus minus 1. Ini kan 1 minus minus 1 ya. Jadi bagian ini tuh jadi 2. 1 tambah 1 kan. Nah, jadi ini tuh jadi setengah. Bagi 2 masing-masing ya. Tambah setengah I. Gitu ya. Jadi ini jawabannya ya. Opsi yang tepat di sini yang C. Soal nomor 13. Nah, diketahui Z sama dengan 1 plus akar 3I. Tentukan nilai Z. Nah, yang A itu modulus. Berarti ya akar dari 1 kuadrat 1. Akar 3 dikuadratin. 3 ya. 1 tambah 3 kan 4. Akar 4 berarti sama dengan 2. Nah, sekarang argumen theta. Nah, berarti di sini ya kita cari nilai tetanya berapa. Pakai tan aja ya. Tan theta, ini koordinat kompleksnya gimana nih? Nilai tetanya. Berarti tan itu kan Y bagi X. Y itu tuh bagian dari yang kompleksnya nih. Akar 3, bagian dari yang imajiner maksud saya. Berarti akar 3 per 1. Jadi tan theta sama dengan akar 3. Nah, si tetanya ini sama dengan 60 derajat dong. Ya. Terus tentukan persamaan polar. Nah, bentuk umum persamaan polar tuh gini. Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I kali sin theta ya. Nah, bagian realnya berapa tuh? RT bagian realnya. Z-nya berarti di sini. Berarti gini dong. R-nya itu 2 gitu ya. Ini si modulusnya maksud saya. Ini cos 60. Nah, ini kayak gini kan. Itu tuh Z-nya, R tuh modulusnya. Ditambah I sinus 60. Ya udah, ini persamaan polarnya kayak gini ya. Jelas ya? Jadi modulus kali cos theta tambah I sin theta. Tetanya 60 derajat tuh ya. Soal nomor 15. Bentuk eksponensial dari bilangan polar. Nah, sekarang dibalik nih. Kita dikasih bilangan polarnya. Berarti Z itu tuh kan sama dengan ini R dikali E pangkat I theta. Ini kalau kita ubah jadi bentuk eksponensial. Nah, ini R-nya berapa nih? Ini R-nya ya. Koefisiennya paling depan. Ini R-nya. Berarti Z di sini sama dengan akar 2 kali E. Tetanya berapa tuh? Tetanya 60 derajat yang ini ya. Harusnya di sini 60 derajat I dong. Itu 160 derajat masalah ya. Harusnya gini nih. Ya udah, nggak apa-apa, bikin aja jawabannya sendiri ya. Soal nomor 16. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah dengan memberi tanda centang. I sama dengan akar 1 salah. Harusnya akar min 1. Nah, 2I min 4 memiliki bagian real 2. Nah, ini benar. Bagian real ya. Bagian real tuh yang nggak boleh mengandung I. Yang nggak mengandung I di sini minus 4 ya. Tapi di pernyataan itu 2. Berarti ini salah. Terus 2I minus 4 memiliki bagian imajiner. Nah, ini imajiner tuh yang ini. Nempel sama huruf I aja ingatnya. Nah, ini bagian imajinernya 2. Ini benar ya.
Soal nomor 17, sudut polar dari bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I. Berarti di situ tan theta sama dengan Y per X aja. Nah, Y per X, Y-nya itu adalah koefisien I gitu ya. Koefisien I. Jadi berapa nih? 1 dibagi koefisien bilangan realnya 1 ya. Jadi tan theta sama dengan 1. Ini mirip kayak nomor 14 tadi. Tetanya berarti 45 derajat dong. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Soal nomor 18. Jika digambarkan pada bidang kompleks, maka bilangan kompleks Z sama dengan 2 cos 90 derajat minus I sin 90 derajat berada di. Coba berarti ini kita bikin aja dulu jadi gini. Z sama dengan 2 dikali cos 90 itu 0 dikurangi sin 91. Sisanya I doang ya. Jadi minus 2I. Nah, kalau misalnya kita mau bikin dalam Z sama dengan A plus BI, bagian realnya gimana? Ini kan sama aja kayak 0 tambah minus 2I gitu ya. Jadi Z sama dengan 0 tambah minus 2I ya. Berarti koordinatnya di 0,-2. Ya, 0,-2. Ini tuh sumbu imajiner kan. Sumbu imajiner tuh bagian B-nya. Ya, 0,-2 kan kalau kita gambar di sini. Nah, ini sumbu imajiner tuh yang vertikal. Nah, ini ya di sini. Ini sumbu imajiner. Nah, kalau yang ini sumbu yang realnya. Jadi jawaban yang tepat di sini 0,-2 itu ada di sumbu imajiner, ada nggak? Nah, ini yang dadu ya. Kita lanjutin ke soal berikutnya. Soal yang ke-19, sebuah bilangan kompleks berada di kuadran 3. Kuadran 3 dengan bagian realnya minus 2, bagian imajinernya 4 ya. Jadi Z-nya ini sama dengan bagian realnya minus 2, imajinernya plus 4I. Ya, berarti minus 2,4 ya ini kan. Minus 2,4. X-nya minus, Y-nya plus. Bentar. Ya ini mah kuadran 2 harusnya ya. Kuadran 2 harusnya. Ini dia bilang kuadran 3, kudunya kuadran 2 ya. Nah, yang A tentukan inverse-nya. Berarti Z inverse di sini 1 per Z kan. Berarti 1 dibagi minus 2 ditambah 4I. Nah, ini kita kali sekawan aja sama minus 2 minus 4I dibagi minus 2 minus 4I. Bagian atas mah normal aja. Jadi minus 2 minus 4I. Bagian bawah kan itu A plus B kali A min B. Berarti minus 2 kali minus 2 kan 4. Kurangin 16 ya. 16 I kuadrat. I kuadratnya min 1. Jadi 4 minus 16 kali min 1 ini 4 tambah 16. 20 dong. Ya kan? Karena di sini catatan tadi ya, I kuadrat sama dengan min 1 ya. Nah, jadi minus 2 bagi 20 itu tuh jadi min 1/10. Min 4 dibagi 20 ya jadi min 1/5. Ini bagian imajinernya ya. Udah ini ya. Yang B, sekawan atau konjugatnya
Berarti yang sekawan itu konjugat tuh ada tandanya gini, harusnya ya, ada barnya gitu kayak rata-rata. Jadi minus 2, nah tanda pada bagian imajinernya ini berubah, awalnya plus, dia jadi minus gitu ya. Minus 4i. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-20. Nah, diketahui bilangan polar Z sama dengan 2 kali cos 60 derajat tambah I sin 60 derajat. Nah, Z-nya sama dengan minus 2, ini tuh jaraknya kan ya. Berarti gimana nih? Z sama dengan 2 cos 60 teh berapa sih? Setengah gitu ya. Sin 60 setengah akar 3 I gitu ya. Berarti di sini Z sama dengan 2 kali setengah 1 ditambah akar 3i. Nah, modulus Z sama dengan minus 2 nggak mungkin panjang minus ya. Panjang mah harusnya plus. Ini salah. Bentuk bilangan kompleksnya kudunya 1 plus akar 3i nih. Jadi ini juga salah. Bagian realnya ini kan. Ini realnya. Yang ini bagian imajinernya gitu ya. Realnya 1 ini benar. Imajinernya harusnya akar 3 ini salah. Jelas ya?